Awalnya semua terlihat baik-baik saja, tapi beberapa minggu berada di keluarga baru, wanita ini merasa kalau ada sesuatu yang aneh. Ya, film ini berjudul What People Saw. Film yang dirilis pada tahun 1972 ini menceritakan kisah seorang wanita bernama Alice yang baru saja pindah ke rumah barunya karena baru menikahi seorang duda kaya bernama Paul yang memiliki satu orang anak. Saat itu terlihat Alice sedang menuju rumah barunya di sebuah kota. Namun tiba-tiba dia mendengar suara orang masuk ke dalam rumah. Dan ternyata itu adalah anak dari Paul, Marcus. Alice tampak terkejut karena seharusnya Marcus masih berada di sekolah jam segini. Marcus mengatakan kalau dirinya pulang lebih awal karena gurunya sedang ada rapat. Alice hampir saja menelpon polisi karena mengira itu adalah seorang maling yang masuk ke rumah. Apalagi mereka di sana hanya sendirian karena pembantu lama mereka pulang kampung. Setelah itu Alice menawarkan Marcus makanan yang ia sukai, namun dia tidak mau. Alice jadi sempat kebingungan dibuatnya. Alice menyadari kalau Marcus suka membaca buku pengetahuan. Bahkan untuk seumurannya, Marcus sudah membaca buku yang jauh di atas umurnya. Hal itu membuat Alice semakin dibuat bingung. Terlebih lagi saat itu tiba-tiba Marcus menanyakan usianya Alice. Seakan-akan Marcus sedang mencari tahu lebih dalam tentang Alice. Malamnya Alice mendapat telepon dari Paul dan ingin berbicara dengan Marcus. Alice lalu mendatangi Marcus yang sedang mandi sambil memberikan teleponnya. Setelah selesai bicara, Marcus kembali memberikan telepon pada Alice. Tapi di sini Marcus mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan memegang gunung kembarnya Alice yang lagi teleponan sama Paul. Alhasil, Alice merasa risih dan pergi dari sana. Dari situ Alice mulai merasa kalau ada yang tidak beres dengan Marcus. Terlebih lagi dia tidak pernah melihat Marcus bermain dengan teman seumurannya atau bahkan didatangi temannya untuk bermain. Hingga beberapa minggu kemudian Paul akhirnya pulang dari dinas dari Paris. Alice dan Marcus langsung menjemputnya di bandara. Saking kangennya Paul tidak sabar sambil usil pada Alice. Usilan itu dilihat langsung oleh Marcus. Dan karena Alice tidak fokus, mereka hampir saja kecelakaan di perjalanan. Sampai di rumah Paul dan Alice langsung tancap gas. Semenjak ibunya meninggal, Marcus lebih sering berada di rumah. Itu salah satu yang membuat dirinya menjadi terpukul. Tapi Alice melihat sesuatu yang lebih aneh di mata Marcus. Suatu malam mereka bertiga makan bareng di sebuah restoran Cina. Di sana Marcus mulai berbuat ulah. Paul bertanya pada Alice apakah dirinya yang mengambil uang di dalam laci kamarnya sebelum ia pulang dari Paris. Alice tidak mengetahui akan hal itu, namun Marcus malah ikutan memojokkan Alice. Padahal nyatanya dialah yang mengambil uang tersebut. Meskipun Alice sudah mengatakan yang sejujurnya, Paul tidak ingin memperpanjang masalah dan kembali melanjutkan makan. Sesampai di rumah, Alice diam-diam masuk ke dalam kamar Marcus dan mencari uang tersebut. Dia yakin kalau Marcus lah yang mengambilnya, tapi dia tidak menemukan bukti tersebut. Yang ia temukan malah sobekan surat yang berasal dari sekolahnya Marcus. Tampaknya surat itu berisi sebuah peringatan yang ditujukan untuk orang tua. Karena penasaran, Alice mendatangi sekolah Marcus dan bertanya langsung pada kepala sekolahnya. Di sana, Alice mendapatkan sebuah fakta yang mengejutkan kalau ternyata Marcus telah dikeluarkan dari sekolah. Semenjak kehilangan ibunya, Marcus lebih sering menyendiri. Namun dia juga sesekali menunjukkan sikap brutalnya. Kepala sekolah melihatnya membunuh seekor kucing dan itu tindakan yang tidak dibenarkan di lingkungan sekolah. Marcus juga tidak punya teman di sana. Meskipun begitu, Marcus adalah salah satu anak yang cerdas.
Suatu malam Alice dan Paul pergi mengunjungi rumah temannya yang sedang mengadakan pesta. Di sana Alice melihat pesta yang tidak wajar. Bahkan sebagian besar dari mereka mabok semua. Saat di toilet dia bertemu dengan pemilik rumah tersebut. Dia adalah Sophie, teman ibunya Marcus. Meskipun Sophie sedang mengadakan pesta di rumahnya, dia terlihat sangat sedih dan murung karena dia teringat dengan ibunya Marcus. Ia dan ibunya Marcus sangat akrab dan bahkan seperti kakak beradik. Namun sayang, umurnya tidak panjang karena suatu kecelakaan. Sophie menceritakan kejadian di mana ibunya Marcus meninggal. Saat itu dia sedang berada di pinggir kolam berenang. Namun saat dia menceburkan diri, tiba-tiba dia terlihat kejang-kejang sampai akhirnya meninggal. Sebelumnya, ibunya Marcus dikatakan punya penyakit jantung. Jadi bisa dikatakan kalau kematiannya karena serangan jantung. Dan hal itu tidak diberitahukan Paul pada dirinya. Alice merasa ditipu. Alice hanya ingin semua yang terjadi di masa lalu diceritakan padanya. Dengan begitu, Alice bisa memulai hidup yang baru dengan Paul dan Marcus. Alice juga mengatakan kalau dirinya kemarin pergi ke sekolah Marcus dan menemui kepala sekolah. Pihak sekolah memberikan surat pada Marcus yang ditujukan pada Paul. Namun Marcus merobeknya sebelum sampai ke tangan Paul. Alice juga memberitahukan padanya kalau Marcus telah dikeluarkan dari sekolah dan membunuh seekor kucing. Paul terlihat kebingungan, namun dia tampaknya tidak terlalu pusing memikirkan hal itu. Dia juga terlihat lebih membela Marcus. Alice juga tahu kalau sebenarnya rumah Sophie itu adalah rumahnya ibunya Marcus dulunya. Paul sengaja menjualnya dan menghapus kenangan bersama ibunya Marcus. Dengan begitu dia bisa memulai hidup yang baru. Namun itu tidak begitu disukai Alice. Malam itu mereka saling beradu mulut sampai akhirnya Alice menyerah dan meminta maaf pada Paul yang keras kepala. Suatu hari Alice pergi ke loteng dan menemukan sebuah kotak besar yang di dalamnya banyak baju-baju peninggalan ibunya Marcus. Entah siapa yang menaruhnya di sana. Dia lalu mendatangi Marcus di kamar dan mulai mengajaknya bicara. Bahkan saat Alice mengajaknya untuk jalan-jalan, dia tidak mau. Marcus tahu kalau Alice ingin berbicara padanya tentang ibunya. Tapi Marcus menolak. Marcus tampaknya benar-benar ingin melupakan ibunya sendiri. Hal itu membuat Alice berpikir sepertinya ada yang disembunyikan dari Marcus. Rasa penasaran yang tinggi membuat Alice mencari tahu informasi sendiri dengan mendatangi Sophie. Dan benar saja, ibunya Marcus meninggal bukan murni karena serangan jantung. Saat itu Sophie melihat ada kabel listrik yang sengaja diletakkan dekat pinggir kolam. Lalu tak lama ia melihat ibunya Marcus kejang-kejang. Dia yakin kalau kematian ibunya Marcus adalah sebuah pembunuhan. Namun dia belum tahu siapa pelakunya. Setelah itu Alice langsung memberitahukan hal itu pada Paul, namun tidak ditanggapi dengan baik. Dia meminta Alice untuk tidak mengungkit kasus ini lagi. Semenjak itu Alice merasa kehadirannya hanyalah sebagai boneka saja. Paul tampaknya lebih sayang dan lebih membela Marcus. Malam itu saat makan bersama, Alice terlihat tidak senang. Dia juga bertengkar dengan Paul karena hal itu. Namun Marcus malah tersenyum licik melihat Alice dimarahi oleh ayahnya. Akibatnya Alice hampir mulai stres karena mencoba mengungkap kebenaran. Dia mabok sambil terus bertanya pada Marcus. Lalu dia menghampiri Paul yang akan berangkat dinas lagi. Alice menawarkan dirinya untuk mengantarkan Paul ke bandara, namun ditolak olehnya karena dia terlihat sangat mabuk. Alice makin sedih, apalagi dia melihat Paul pamit hanya dengan Marcus saja. Saat Paul pergi, Alice kembali ke loteng dan menemukan suatu kejanggalan. Ada sebuah lubang intip yang langsung mengarah ke kamarnya. Alice yakin kalau itu pastilah perbuatan Marcus yang sengaja mengintipnya dari loteng.
Alice lantas mendatangi Markus dan minta penjelasan, sekalian dia juga ingin mengetahui kebenaran tentang kematian ibunya. Kali ini Alice benar-benar mengancamnya supaya Markus memberitahukan semuanya. Namun Markus minta informasi yang diberikan tidaklah gratis. Markus meminta sesuatu yang indah dari Alice. Alice pun menerima tantangan itu sambil membuka bajunya. Namun hal itu tidaklah cukup. Alhasil dia membuka semuanya. Markus lantas memberitahukan kalau sebenarnya dialah yang membunuh ibunya. Entah mengapa Markus melakukan itu. Yang pasti dialah yang menghabisi nyawa ibunya sendiri. Setelah itu Alice memberitahukan semuanya pada Paul. Dia juga menunjukkan lubang intip tersebut pada Paul yang dibuat oleh Markus. Namun saat itu tiba-tiba lubangnya sudah tidak ada lagi. Dan lagi-lagi Paul semakin tidak percaya pada Alice dan menganggapnya sudah tidak waras. Sampai Alice dikirim ke psikiater oleh Paul. Di sana Alice mencoba menceritakan apa yang ia alami dan ketahui selama berada di rumah Paul. Sampai akhirnya Alice diberi pertanyaan yang membuatnya jadi semakin tertekan. Akal sehat Alice semakin dipertanyakan dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk diberikan perawatan. Hingga beberapa bulan kemudian Alice dinyatakan sehat dan dijemput oleh Paul. Alice dan Markus tampak berbaikan saat bertemu. Bahkan dia tidak segan-segan mencium Markus dengan penuh pengagum. Setelah itu Alice sengaja melempar mainan anjing Markus yang membuat Markus mengikutinya. Dia tidak sadar ada mobil yang melintas dan menabraknya hingga tewas. Alice sedih, namun akhirnya dia bisa hidup tenang dengan Paul. Dan akhirnya film pun berakhir.